Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, saya Nofrinda Kurniawita, peserta Latsar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 33 Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini saya akan sharing tentang infografis pembelajaran tatap muka di era new normal, tepatnya di SMP Negeri 3 Gunung Towar. Mengacu pada salinan SKB 4 tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, sekolah bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberian izin tatap muka. Pemberian izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka oleh pihak orang tua siswa dan pihak dinas terkait setelah sekolah dinyatakan lolos kelayakan tatap muka new normal. Standar kelayakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Terdapat 6 daftar periksa atau checklist yang harus dipenuhi oleh sekolah. Pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan. Kedua, mampu mengakses fasilitas pelayan kesehatan. Ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat, memiliki alat pengukur suhu badan atau termogan. Kelima, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Daftar yang tidak memiliki akses transportasi yang aman juga termasuk ke dalam pemetaan warga satuan pendidikan. Begitu juga riwayat perjalanan dari daerah yang tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Keenam adalah tentunya persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Untuk mengadakan tatap muka, sekolah kemudian membuat jadwal tatap muka. Pengaturan jadwal dilaksanakan dengan menerapkan sistem shift. Satu kelas berisi 50% dari jumlah peserta didik dan waktu pembelajaran selama 3-4 jam setiap harinya. Hari untuk tiap kelas digilir setiap minggunya. Selain itu, bangku peserta didik berjarak sesuai prokes. Terkait protokol kesehatan, kondisi kelas menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter dan kapasitas maksimal itu sekitar 50% dari rata-rata dan tidak boleh kapasitas full. Selanjutnya, persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, dilakukan pengecekan suhu tubuh untuk semua warga sekolah. Peserta didik berbaris memasuki kelas dengan melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Saat persiapan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diterapkan, yaitu satu meja atau satu bangku hanya boleh diduduki oleh satu peserta didik. Masuk sekolah dibagi menjadi 2 waktu, yakni shift pagi dan shift siang. Lama belajar di sekolah dikurangi dari waktu seharusnya, selebihnya waktu digunakan untuk belajar di rumah. Sekolah juga menyediakan hand sanitizer dan disinfektan. Kemudian sekolah menyediakan tempat cuci tangan dan sabun dan disediakan di depan kelas atau satu kelas satu tempat cuci tangan. Kemudian semua orang harus menggunakan masker. Selanjutnya, sekolah harus menyediakan termometer untuk mengecek suhu peserta didik. Dan setiap peserta didik juga dianjurkan membawa makanan dan minuman dari rumah. Dan setiap warga sekolah diwajibkan mencuci tangan pakai sabun setelah melakukan kegiatan. Adapun hal yang harus diperhatikan selama pembelajaran adalah peserta didik tidak diperkenankan untuk berkerumun atau berinteraksi intens dengan peserta didik lain. Guru hanya memberi instruksi dari arah depan dan tidak diperkenankan berkeliling. Kemudian, kegiatan yang harus dilakukan guru dalam pra-pembelajaran adalah guru harus hadir di sekolah 15 menit sebelum masuk kelas. Peserta didik hadir maksimal 5 menit sebelum jam masuk belajar.
Semua warga sekolah wajib menjaga jarak minimal 1 meter. Guru melakukan pengecekan suhu ke tiap muridnya yang hendak masuk kelas. Sebelum masuk ruangan kelas, guru menyambut kedatangan peserta didik di pintu gerbang. Kemudian, guru memberikan hand sanitizer sebelum masuk kelas dan murid memberikan salam di lingkungan sekolah dan dilakukan tanpa bersentuhan. Kemudian murid duduk antar murid berjarak 1-3 meter. Berikutnya adalah hal yang harus dilakukan sesudah pembelajaran. Sesudah pembelajaran, kelas dibubarkan bergiliran sesuai jadwal yang telah ditentukan agar terhindar dari kerumunan. Guru mengawasi peserta didik agar tetap melaksanakan prokes secara ketat. Setelah proses pembelajaran selesai, sekolah wajib melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian, guru mengikuti peserta didik keluar hingga dijemput orang tuanya dan memastikan kepada orang tua jika peserta didik tersebut sampai di rumah. Demikian sharing kali ini dan sampai jumpa di sharing selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.